Halo calon karyawan, gua Agus Muhammad. Selamat datang di channel gua, obrolan pulang kerja. Ya, jadi 2-3 hari kemarin viral terkait dengan kejadian karyawan Honda AHM Astra Honda Motor di Karawang. Sebenarnya bukan Karawang sih ya, di daerah Cikampek perbatasan Purwakarta gitu. Ya, walaupun memang terkenalnya dengan Karawang, tapi kalau kalian cari di Karawang nggak ada pabrik Astra Honda Motor, adanya Honda Prospect Motor. Tapi ya opini menggiring ke sana, tapi ya udah, namanya media ya kan. Sebenarnya gue baca dari inewskarawang.com di linknya. Nah, jadi si korban ini orang Kebumen, namanya AZU. Kronologinya dia nggak masuk kerja, harusnya dia masuk kerja dan dia nggak masuk kerja. Akhirnya sang leader pun mencari, ini orang kemana, nih bocah kemana, kok nggak masuk kayak biasanya gitu lah. Biasanya gue masuk kerja tapi nggak ada kabar, apakah sakit atau izin, nggak ada kabar. Akhirnya karena nggak ada kabar pun, kalau nggak salah 2 hari ya atau apa, itu akhirnya leader sama teman kerjanya coba datang ke kontrakannya dia di daerah Wana apa gitu, apa di Dedeng, intinya di daerah Purwakarta gitulah ya. Pas dicek di sana, kontrakannya terlihat terkunci men, terkunci, dan dilihat di langit-langit jendela gitu ada seutai tali gitu yang diikat dan terlihat dari luar. Dan ketika dilihat diintip dari langit-langit, ternyata qadarullah beliau si AZU ini sudah dalam keadaan sudah nggak bernafas dalam gantungan tali di belakang pintu itu, menggunakan tali dan pijakan tong duplek yang dia turunkan dengan kakinya, dan dia pun sudah nggak ada. Sebenarnya jujur gue ikut berduka cita karena balik lagi, kita kan sama-sama seprofesi ya, kita sama-sama satu kerjaan dalam pabrik, maksudnya satu background gitu loh, walaupun bukan satu pabrik tapi satu background, sama-sama basicnya pekerja gitu ya. Gue ikut turut berduka cita. Semoga almarhum diampuni semua dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah ya. Karena kita nggak ada yang tahu lah. Alam, jangan ngejudgment, jangan ngejudge orang yang sudah meninggal dengan hal-hal yang negatif. Dan di video ini yang pengen gue bahas bukan si bukan si almarhum, bukan kepribadian dia, dan bukan basic dia, bukan. Yang gue ingin bahas yaitu tentang judulnya dan pinjolnya yang meresahkan. Kenapa gue bilang meresahkan? Karena judul ini sudah menjadi hal yang umum di kalangan teman-teman pekerja pabrik atau anak pabrik atau kuli pabrik dimanapun, baik di Cikarang, di Karawang, Purwakarta, Cikampek, bahkan sampai Subang dan sampai ke kampung gue Tegal pula. Ini sungguh hal yang sangat miris. Kenapa? Kalau bisa dibilang cukup dari penghasilan pabrik itu, bisa gue bilang cukup ya, karena UMR sekarang, UMK gaji udah rata-rata di atas 5 juta. Seandainya teman-teman masih berjaka ya, 5 juta ini dalam sebulan masih bisa nyisa lah. Katakanlah sehari lu biaya hidup di Kerawang atau di Cikarang 100 ribu, itu udah paling 3 juta. Ya nggak sih? Katakanlah lu makan nasi rendang lah, nasi rendang di nasi padang paling berapa sih? Nggak nyampe 20 men, paling 18 ribu. 18 ribu kali 3 berarti berapa? Kurang dari 60 ribu, cuma 54 ribu itu dalam sehari untuk makan yang mewah ya. Makan perendangan mah mewah lah, nasi padang rendang mewah, gede, banyak. Itu kalau sehari 3 kali. Tapi kan aktualnya kalau kerja di pabrik, seandainya lo nggak lembur dalam keadaan normal si pagi, ya berarti sehari makan 2 kali, makan sarapan dan juga pulang kerja itu makan malam, karena siangnya makan di pabrik. Miris. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita terlalu capek dengan mengejar gengsi kita. Kita terlalu berambisi untuk bisa menjadi lebih dari orang lain. Sayangnya lebihnya ini dalam hal dunia yang bikin capek. Banyak kan orang tuh merasa tersayangi ketika ada temennya, partner kerjanya, rekan seangkatannya itu punya sesuatu yang dia nggak punya. Akhirnya kita memaksakan diri untuk bisa punya seperti dia. Yang akhirnya itu tadi, terlihat kita kepinjol, kejudol, karena kita berpikirnya instan. Kita pengen sesuatu yang instan, dan cara terbaik dalam instan yaitu judol dan pinjol. Ini sangat disayangkan ya.
Di video ini gue nggak ada maksud untuk menggurui, untuk menceramai kalian, enggak. Ini sistemnya diskusi, dan ini pun sebenarnya juga negur gue pribadi. Di video ini jadi gue lagi ngomongin diri gue nih, gue lagi nasehatin diri gue sendiri. Makanya kadang setiap video-video yang gue upload di YouTube itu selalu gue lihat sendiri. Fungsinya apa? Untuk cerminan gue sendiri. Karena semuanya bisa berpotensi untuk tersandung dalam hal ini. Semua orang bisa atau berpotensi untuk masuk ke lubang ini, ke lubang pinjol dan judul ini. Bukan berarti enggak. Apakah mereka yang bermain judul ini adalah orang-orang yang nggak pernah sholat? Nggak juga. Ada juga yang rajin sholat juga, tapi judul juga, pinjol juga. Jadi semuanya berpotensi masuk ke lubang ini. Walaupun sekarang lo nggak main slot dan segala macam, jangan pernah ngejudge atau menghina orang-orang yang masih bermain di situ. Karena lu berpotensi juga seperti mereka, bos. Jadi hati-hati. Makanya gue bikin video ini, gue sebutnya kita. Karena gue juga berpotensi untuk ke situ. Makanya gue bikin video ini untuk pengingat gue pribadi. Potensinya kenapa bisa begitu? Kayak tadi, kita merasa bahwa kita tuh terkalahkan gitu. Kita merasa bahwa kita tuh bisa lebih dari orang lain. Kita bisa lebih dari teman-teman kita bisa lebih dari teman-teman seangkatan kita di pabrik, di batch. Yang akhirnya ketika teman kalian beli iPhone, lu merasa gue juga bisa nih beli iPhone. Padahal kan tiap-tiap kerjaan lemburannya beda. Bisa jadi temen lu beli iPhone karena lemburannya kenceng. Bisa jadi temen lu beli iPhone karena dia hidupnya ngirit. Mungkin makannya sehari bisa 5.000 atau mungkin nggak ada yang nggak mustahil kan. Semuanya bisa. Jadi jangan disamakan gaya hidup lu dengan gaya hidup dia. Konsumsi pribadi lu sama konsumsi pribadi dia tuh beda. Jadi kalau dia bisa beli iPhone dan lu belum bisa, jangan dipaksakan lu bisa seperti dia. Lu koreksi dulu diri lu. Apa yang bikin lu gak bisa? Kalau ketemu, baru eksekusi. Jangan ujuk-ujuk lu makan mentah-mentah. Oh dia beli iPhone, berarti gue harus beli iPhone. Enggak. Padahal notabene kehidupan dia beda sama lu. Kebutuhan lu beda sama dia. Bisa jadi lu buat bayar sekolah adik, bisa jadi lu makannya banyak, bisa jadi dia makannya lebih sedikit, jadi hidupnya lebih ngirit, sehingga dia bisa beli iPhone. Simpelnya kayak gitu. Karena kita nggak harus sama, dan kita nggak harus lebih unggul dari orang lain. Enggak. Kita coba bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita amplify, perbesar nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Fungsinya apa? Fungsinya buat membesarkan rasa bahagia itu, men. Jadi ketika bahagia dan rasa syukur itu kita gedein, akhirnya gengsi itu mengecil. Tapi kalau gengsi itu kita naikin, rasa syukur dan bahagia itu mengecil. Jadi kebalik. Dan akhirnya sampailah nanti kita ke judol, pinjol. Dan kalau udah kelilit, udah yang namanya rungkat berkali-kali, ending-endingnya kemana? Ke pinjol. Kalau pinjol kita udah pinjol baik, nggak bisa ngelunasin, endingnya kemana? Ya udah, debt collector ngejar-ngejar kita kan. Agak enak dikejar-kejar debt collector. Gue punya teman yang kerjanya di debt collector. Ya kerjanya begitu-begitu. Nyari-nyari orang yang terlilit seperti ini. Udah malu iya, kepala pusing iya, tertekan iya. Dan ketergantungan kalian terhadap slot ini belum bisa lepas. Lepasnya susah. Apalagi sampai main aplikasi hijau. Itu lebih parah lagi. Udah suka slot, aplikasi hijau pula. Udah pusing kepala. Makanya buat teman-teman, karena gue lihat rank umur di penonton YouTube gue kebanyakan orang-orang masih muda nih, 19 sampai 24 tahun. Udahlah, yang udah main slot, yang sudah terjun ke situ, cobalah berhenti. Hidup sederhana apa adanya, syukuri apa yang lu terima, dan yang sudah hilang lu ikhlasin aja. Anggap aja itu suatu kebodohan kalian, suatu kesalahan kita, dan gak usah berharap duit itu bakal balik. Udah, konsep rezeki mah kalau udah rezeki pasti balik. Tapi bukan harus depo lagi. Yang ada terungkat mulu. Oke. Di video sebelumnya, beberapa video udah gue bikin terkait dengan teman-teman gue di Musasi yang lebaran gak pulang karena duit habis buat depo, yang tahun baru pulang karena habis buat depo. Harapannya itu semua bisa buat pembelajaran kita, biar kita gak seperti dia. Jadi basic dari video obrolan pulang kerja ini bukan untuk ngomongin orang, enggak, ini buat introspeksi diri masing-masing. Karena gue juga berpotensi untuk bisa seperti itu. Oke? Jadi ya, selagi kita masih digaji, syukurin aja. Oke? Ada satu cara terbaik untuk
membesarkan penghasilan, ya caranya hanya sedekah. Karena di Islam caranya sedekah. Membesarkan rasa bahagia itu dengan cara sedekah, men. Dengan cara kita memberi, insya Allah rasa syukur dan bahagia itu bisa naik terus. Ya, balik lagi ini video untuk menegur gue sendiri juga ya, bukan buat kalian sendiri tapi buat gue pribadi. Jadi ini bukan menggurui, gue nggak nasihatin juga enggak, karena gue juga nggak pinter-pinter amat. Ini hanya just sharing dan just discuss. Jadi ya, kita perbesar rasa syukur dan bahagia kita sehingga gengsi dan impian kita tuh nggak terlalu besar. Minimal seimbang antara syukur dan impian. Sehingga kita nggak memaksakan keadaan, kita memaksakan sesuatu yang nggak ada, yang ending-endingnya kita masuk ke lubang judi online dan juga pinjaman online. Bagus Muhammad, mohon maaf jika ada salah kata. Gue rasa cukup aja video obrolan pulang kerja kali ini yang udah lebih dari 11 menit. Semoga ada suatu kebaikan yang bisa kita ambil, kita raih, dan balik lagi. Insya Allah video ini bakal gue tonton lagi dan untuk introspeksi diri gue pribadi. Ya, sehat selalu, bahagia selalu buat semuanya. Saran dari gue, kita hindarin yang namanya judol dan pinjol, dan balik lagi semoga almarhum korban gantung leher PT Astra Honda Motor karyawan kontrak ini yang dari Kebumen, semoga bisa ditempatkan di surga firdausnya dan semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Dan balik lagi, tolong jangan dijudge ya, karena manusia itu tempatnya salah, termasuk kita. Bagus Muhammad, sampai jumpa di obrolan pulang kerja berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gus kali itu, gus kali itu.